Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya di Gara-Gara Jakarta. Kali ini saya akan di depan saya ada baterai ya. Ada baterai 18650. Di sini ada 3 ya, ada 3. Lalu di sini ada baterai lipo ya. Di sini ada lithium polimer, juga ada 3. Di sini ada 3. Jadi nah ini juga baterai handphone ya. Nah, di sini ada baterai handphone juga di sini. Untuk yang 3 baterai ini, tidak memiliki BMS ya atau protektor. Sedangkan untuk baterai yang model lithium polimer seperti ini, dia memiliki protektor sama dengan ini ya. Nah, lalu di sini ada baterai FET ya, atau rok elektrik. Di sini tidak ada protektor atau BMS-nya, karena memang saya copot ya. Ini saya copot. Nah, gimana cara kita mengetahui kalau misalkan baterai ini di semua jenis baterai ini rusak atau tidak ya? Caranya seperti biasa, kita harus menggunakan multitester ya, atau avometer di sini. Oke, langsung ya. Untuk probe yang pertama kali kita arahkan ke skala volt. Di sini untuk voltmeter yang saya punya ini, untuk multitesternya yang saya punya ini, itu ada mode auto ya, atau ya kata lainnya adalah untuk mengukur arus AC atau DC, dia langsung bisa untuk mengetahui bahwa yang diukur itu arus DC atau AC. Tapi di sini juga kita bisa menggunakan mode manualnya. Ya, jikalau memang teman-teman punyanya multitester yang biasa aja ya, jadi saya akan coba menggunakan manual aja ya, di skala DC. Intinya di skala DC ya teman-teman. Nah, oke ya. Pertama-tama kita mau ukur baterai ini ya, baterai 18650. Untuk negatifnya yang seperti ini dan positifnya yang ada lubangnya seperti ini, teman-teman. Kita ukur ini berapa. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini 193,3 megavolt. Artinya 1 volt aja tuh nggak ada sebenarnya ya. Nah, ini kalau sudah di bawah 2 atau 1 volt, itu artinya baterai ini akan susah dicas, bahkan nggak bisa dicas ya. Itu pengalaman saya, nggak bisa dicas. Ada mungkin beberapa orang yang menyuntikkan tegangannya kembali dan baterai ini bisa kembali ya. Tapi itu juga hanya tingkat keberhasilannya ya 30% ya. Jadi artinya ketika menggunakan baterai 18650 ini, kalau bisa tuh jangan sampai habis banget ya. Kalau misalkan sudah habis banget, itu akan sulit atau nggak bisa dicas lagi seperti itu. Nah, ini artinya baterai ini udah rusak nih teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya kita ukur yang ini ya, yang biru. Kita cek tegangannya berapa. Nah, ini masih ada 3,170 ya, artinya 3,1 lah ya, 3,1 volt. Nah, artinya baterai ini sehat ya, meskipun tegangannya sudah berkurang karena memang saya udah pakai ya. Tapi ini pasti bisa dicas teman-teman, karena tegangannya masih ada gitu. Sedangkan yang ini tadi tuh udah kosong tegangannya. Oke. Untuk baterai yang abu-abu ini 3,4 volt. Nah, ini masih bagus juga ternyata.
Nah, untuk baterai lithium polymer yang berbentuk bulat ini, yang seperti rokok elektrik ya, tegangannya kita lihat ini ada 3,7 ya, 3,79. Ini juga masih bisa kita charger teman-teman. Artinya dari keempat baterai ini sudah tidak bisa dicas lagi kemungkinannya ya. Meskipun bisa, tapi sangat sedikit ya, jarang yang bisa gitu. Jadi baterai ini masih bisa. Oke, untuk pengukuran selanjutnya yaitu baterai lithium polymer ya. Ini yang kecil-kecil seperti ini. Ini biasanya ada di smartwatch ya, smartwatch atau headset Bluetooth yang kecil-kecil nih, seperti ini. Nah, ini saya coba, ini baterainya kembung ya. Ini baterainya kembung. Kita ukur sama-sama berapa tegangannya. Nah, ini tidak mengeluarkan tegangan sama sekali ya teman-teman, bahkan tidak stabil di situ ya. Artinya baterai ini sudah rusak, karena dilihat dari bentuk fisiknya juga udah kembung ya, udah kembung. Kenapa? Karena biasanya ini terjadi karena overcharge ya, bukan oversize, mohon maaf, overcharge. Artinya si BMS ini tidak bisa menahan arus yang berlebih. Maka dari itu kalau ngecas baterai seperti lithium polymer kayak gini nih ya, meskipun dia punya proteksi atau BMS, ya langkah lebih baiknya kita ngerawat jangan sampai overcharge ya. Bahkan kita tinggal tidur tuh biasanya seperti itu. Nah, artinya baterai ini sudah rusak dan tidak bisa dicas lagi seperti itu ya. Nah, oke, baterai yang ini, yang satu lagi sama. Nah, ini masih ada 3,9 volt dan bentuk fisiknya juga nggak kembung, masih bagus ya. Nah, satu lagi ini tidak kembung sama sekali, tapi kita cek tegangannya. Tegangannya berapa? Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Angkanya juga tidak menunjukkan 1 volt, juga nggak ada ini. Bahkan di bawah ya, megavolt ya. Nah, kenapa? Ini baterai ini nggak kembung, tapi tegangannya drop ya. Tegangannya drop banget di sini. Artinya apa? Baterai ini sebenarnya nggak bisa kita cas karena tegangannya itu udah bener-bener ngedrop ya. Kenapa kita nggak bisa cas? Karena si BMS atau baterai proteksi ini menganggap bahwa baterai ini rusak seperti itu. Bisa dicas kembali nggak bang? Bisa. Yang penting si BMS ini ya, si BMS ini kita copot dulu, baru kita suntikan tegangan langsung ke baterai lithiumnya seperti itu. Ketika baterai udah terisi sekitar 1 atau 2 volt, baru kita pasang lagi BMS-nya, lalu kita cas, itu akan normal lagi ya, seperti itu. Ya, itulah fungsi dari baterai protection atau BMS ya di sini. Nah, untuk baterai handphone seperti ini, baterai handphone ya ini, kita ukur dulu berapa tegangannya. Ini ada 3 volt ya, artinya meskipun fisiknya udah agak kurang bagus, tapi ini tidak kembung ya. Nah, pertanyaannya, baterai seperti ini ada BMS atau baterai protectionnya nggak sih? Ya ada, ya inilah baterai protectionnya. Ini dia papan PCB-nya, ini ya proteksi dari baterai ini ya. Kalau kita buka ya hanya lempengan biasa seperti ini aja, polos gitu, yang tanpa BMS ya. Jadi seperti itu ya untuk cara mengukur, atau kita bertanya-tanya kenapa kok baterai lithium saya nih nggak kembung atau masih bagus tapi kok dicas nggak naik-naik gitu. Ataupun ada juga baterai pot ya atau rokok elektrik, ini baru bang tapi kok dicas nggak naik-naik, kenapa ya? Kalau saya, logika saya itu biasanya mungkin dari si penjual tuh biasanya itu stok lama dan baterainya sudah berkurang, akhirnya baterainya itu
sangat ngedrop atau di bawah tegangan voltase. Artinya seperti tadi ya, ukurannya hanya megavolt gitu. Jadi si baterai proteksinya ini menganggap bahwa baterai itu sudah rusak meskipun bentuk fisiknya masih bagus. Ya solusinya harus dibuka, proteksinya dicabut dulu, baru disuntikan baterai. Jadi itu aja ya sharing kita kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman lain ya. Jangan ingat ya, kalau ngecas baterai seperti ini nih, lithium polimer itu jangan sambil ditinggal lama ya, atau bahkan semalaman ditinggal tidur tuh ya jangan, karena sangat berbahaya ya, mudah terbakar baterai-baterai seperti ini. Berbeda dengan baterai 18650 seperti ini nih, meskipun dia mati ya dia nggak akan kembung, jarang kembung seperti itu teman-teman. Oke, jika teman-teman suka dengan video saya, klik tombol subscribe, like, dan komen, dan share ya, bagikan ke teman-teman lainnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.